C. Karya-karya Ibnu Sina. Abdul Halim Muntashir menyebutkan bahwa jumlah karya Ibnu Sina mencapai 276 buah, baik berupa surat-surat, buku, maupun ensiklopedia yang dia tulis selama masa hidupnya. Ibnu Sina memang tidak pernah berhenti dalam berkarya, sesibuk apapun aktivitasnya. Berikut beberapa karya monumental Ibnu Sina. 1. Kitab Al-Qanun fit Tibb Canon of Medicine. Kitab ini merupakan ensiklopedia dalam bidang kedokteran, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Buku ini merupakan rujukan terpenting untuk mengajarkan ilmu kedokteran di Eropa hingga pasca masa kebangkitan. Pengetahuan yang dimuat dalam buku ini mendapat pengakuan dari semua dokter Eropa. Buku ini terdiri dari 5 bagian. Bagian pertama, secara khusus membahas tentang masalah-masalah kedokteran secara umum, seperti batasan-batasan kedokteran, dan objeknya. Selain itu juga dibahas mengenai anatomi tubuh, berbagai macam jenis penyakit, dan cara pengobatannya. Bagian kedua, memuat kosakata dalam bidang kedokteran, atau obat-obatan, dan efek pengobatannya. Bagian ketiga, membahas tentang berbagai macam penyakit pada semua anggota badan, dari kepala hingga kaki. Ibnu Sina menjelaskan gejala-gejalanya, dan cara mendiagnosanya. Bagian keempat, secara khusus memuat macam-macam penyakit komplikasi yang menyerang lebih dari satu anggota badan. Dia juga menjelaskan tentang tumor, patah tulang, beserta cara penanganannya. Bagian kelima, secara khusus membahas tentang jenis obat-obatan buatan, dan campurannya. 2. Kitab Arjuzah Ibnu Sina At-Tibyah. Kitab yang berupa sajak yang terdiri dari 1329 bait ini merupakan ringkasan dari kitab Al-Qanun, sehingga dapat dijadikan buku harian dokter yang mudah dihafal, dan dapat digunakan secara praktis. Buku ini juga banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, dan menjadi pegangan dokter-dokter Eropa pasca masa kebangkitan Eropa. 3. Mawsu'ah As-Sifa. Karya Ibnu Sina yang satu ini merupakan ensiklopedia berbagai macam ilmu pengetahuan, seperti filsafat, logika, dan ilmu pengetahuan alam. Dalam buku ini, Ibnu Sina membahas tentang fenomena alam yang penting seperti terbentuknya gunung, sebab-sebab terjadinya gempa bumi, terbentuknya awan, dan kabut, terjadinya pengembunan, jatuhnya meteor, munculnya pelangi, dan berbagai fenomena alam lainnya. D. Karya-karya lain Ibnu Sina. Berikut ini adalah karya-karya lain dari Ibnu Sina, yang mempunyai kontribusi penting dalam berbagai disiplin ilmu. Bidang logika, Isaguji, membahas ilmu logika isagoge. Fi Aqsam al-Ulum al-Aqliyah, On the Divisions of the Rational Sciences, buku mengenai pembagian ilmu-ilmu rasional. Bidang metafisika, Ilahiyat ilmu ketuhanan. Bidang psikologi, Kitab An-Najat Book of Deliverance, buku tentang kebahagiaan jiwa. Bidang geologi, Fi ad-Din, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latina menjadi Liber dan Mineralibus, mengenai mineral. Bidang syair, dan prosa, Al-Qasidah Al-Ainiyah, syair-syair tentang jiwa manusia. Bidang sastra Arab, Risalah Fi Asbab Huduts Al-Huruf, risalah tentang sebab-sebab terjadinya huruf. Cerita-cerita roman fiktif, Risalah At-Tair, cerita seekor burung. Bidang politik, Risalah As-Siyasah, Book on Politics. Dari uraian penjelasan di atas, kita dapat mengetahui kontribusi yang diberikan Ibnu Sina kepada perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Besarnya kontribusi Ibnu Sina dapat dilihat dalam perkembangan kedokteran. Ilmu kedokteran sebelumnya tidak ada, kemudian ditemukan oleh Ptolemeus, kemudian dihidupkan kembali oleh Galenus. Setelah itu ilmu kedokteran berserakan kembali, dan dihimpun oleh Ar-Razi. Keilmuan yang telah dihimpun Ar-Razi itu kemudian disempurnakan oleh Ibnu Sina. Dapat dikatakan peran Ibnu Sina di sini amat vital dalam menyempurnakan ilmu kedokteran. Selain itu, kita juga tidak dapat menafikan kontribusi Ibnu Sina di berbagai disiplin keilmuan lain,
Jarang sekali ilmuwan yang mampu menguasai berbagai disiplin ilmu dan berkontribusi di dalamnya layaknya Ibnu Sina, dan semoga pembahasan mengenai biografi Ibnu Sina dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua.